Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di Aset Teknikal dan Badarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 14 Februari 2023, hari yang cukup menarik. Sempat ada reject tapi closingannya ditarik lagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan sejawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus kalau cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham Senin sampai Jumat atau harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari transaksinya kecil ya, 8 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net buy 266 miliar. Dominan di pasar reguler 409 miliar, sedangkan di pasar nego ada 143 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Hari ini dominasi oleh Big Bank kita, BRI 265,6 miliar, BCA 194 miliar, BNI 48 miliar, YT Tractor 23 miliar, Akra 22 miliar, ICBP 21 miliar, PTBS 9,5 miliar, Mayora 8 miliar, Indi 7,7 miliar, MDK 6 miliar, Alfamart 6 miliar, Gudang Garam 6 miliar, Tepik 5 miliar, Mika 5 miliar, Pegas 5 miliar, dan Mitratel 5 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, itu ada Goto 120,4 miliar, Arto 36 miliar, Cepin 19 miliar, Indosat 16 miliar, Unilever 14 miliar, BTPS 14 miliar, Astra 11 miliar, BPTN 11 miliar juga, MNCN 10 miliar, Antam 9 miliar, Tower 7 miliar, MAPI 5 miliar, LPPF 5 miliar, Bank Mandiri 5 miliar, SMGR 4 miliar, INTP 3 miliar, dan INDF 3 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini masih on track dengan view kemarin. IHSG melanjutkan penguatan 0,6%, cuman kalau kita lihat volumenya agak kurang oke ya. Dia naik terus, tapi transaksinya mengecil. Yang kemarin 9T, sekarang 8T. Artinya kalau ada bar volume di sini, kenaikan ini semakin kecil volumenya. Dan dia ini masih on track dengan view ketika kemarin IHSG rebound hari Jumat ya. Ada potensi penguatan bahkan sampai uji area 6961. Berhubung hari ini closingnya dari 6941, maka dari itu saya rasa besok IHSG ada potensi uji 6961 dan itu adalah penentuan ya. Kalau misalkan dia berhasil break, artinya IHSG sudah higher low higher high pada structure yang lebih besar, kita bisa bikin cup and handle. Tapi kalau misalkan IHSG gagal break, kenaikannya adalah pullback untuk IHSG membentuk lower high kalau nggak same high. Lalu dia bakal koreksi dan konfirmasi lower low. Targetnya sekitar 6.700. Jadi kira-kira memang view-nya seperti ini, ada potensi naik dan turun juga, cuman konfirmasinya di 6960. Besok kita lihat ketika kena 6960 apa responnya. Kalau dia break itu bagus, bertahan sampai closing. Target selanjutnya 7.000-an sampai 7.060. Tapi kalau misalkan IHSG gagal break, dia ada potensi koreksi menuju uji 6830 sampai 6800 lagi. Artinya kita sekarang di ketinggian ya, dan jauh dari support, bukan area yang proporsional untuk entry, jadi lebih baik jaga TS dulu aja dan wait and see. Kalau dia break baru entry lagi ketika retracement, tapi kalau gagal break biarkan dia koreksi dulu. Dan yang penting sama, tinggal perhatikan area krusial tadi 6961 sebagai resisten dan support 6830 sampai 6800. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Cuman sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan ya, ini ada sekedar info. Sebagaimana teman-teman tahu, selama ini saya kalau bikin konten YouTube analisa teknikal kan pakai Chartbeat dari Stockbit ya. Memang ada dari TradingView, cuman dominan saya juga pakai Chartbeat dari Stockbit. Kenapa saya pakai ini? Satu hal yang saya suka adalah interface atau tampilannya. Ya, ini udah sangat familiar dan sangat enak kalau menurut saya untuk chart. Dia enak dilihat dan fiturnya pun juga lengkap. Teman-teman kalau misalkan butuh indikator, tinggal klik indikator di sini dan ada banyak isinya dari indikator teknikal, terus juga ada fundamental, bahkan juga ada bandarmologi juga untuk
indikator di sini, bandar value, bandar movement, dan bandar volume juga yang bisa teman-teman gunakan. Nah, dan kalau misalkan teman-teman punya template ya Chartbeat yang sudah pas sesuai style masing-masing, bisa tinggal di save untuk digunakan. Saya sendiri ada 2 template ya yang sering saya gonta-ganti. Ini template bandarmologi, saya kasih nama Adi, sama template technical analysis yang ini untuk day trade lah. Kalau market jalan saya pakai yang ini. Setupnya kayak gini ya, EMA 20, EMA 50, EMA CD. RSI sudah jarang saya pakai, cuman saya hapus nggak hilang-hilang, sama volume. Jadi biasanya kalau chart day trade market jalan, saya trading pakai template yang ini. Tapi kalau misalkan baru closing, kita mau ngecek bandarmologi, pakai template yang bandarmologi. Saya kasih bandar volume, bandar movement, foreign flow, dan frequency analyzer. Yang jelas ini customizable banget dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, lengkap. Apalagi kalau tadi market jalan ya, saya pakai Stockbit pasti, karena ya ini dia real time untuk intraday dan day trade. Jadi buat teman-teman yang misalkan butuh chart untuk analisa teknikal juga, bisa pakai fitur Chartbeat ini tadi dari Stockbit. Teman-teman tinggal buka akun di sekuritas Stockbit dan bisa menikmati fitur lengkapnya. Bahkan selain Chartbeat masih ada fitur-fitur yang mantep lainnya. Teman-teman bisa explore ya dari si Stockbit ini, tinggal buka aja nanti webnya, atau misalkan tinggal klik link yang ada di deskripsi aja, teman-teman explore semua yang lengkap ada di Stockbit. Biaya brokernya murah dibandingkan sekuritas lain dan tanpa minimum deposit, mau berapa-berapa aja bisa. Dan yang pasti jelas legal dan diawasi OJK. Karena saya nggak mau kalau misalkan tidak legal ya. Ini sekuritas, legal dan diawasi OJK. Nah, buat teman-teman yang pengen cek Stockbit, bisa tinggal klik link yang nanti saya taruh di deskripsi aja untuk explore lebih lengkapnya. Seperti itu. Oke. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang jualin asing dulu aja. Goto kemarin sudah kita bahas ya. Arto masih on track. Indosat kemarin juga udah. Kita coba cek si apa nih yang merah-merah yang menarik hari ini. Kita coba cek, kok kurang ada yang menarik ya merah-merah hari ini. Goto, Arto, Cepin tipis, Indosat kemarin udah, BTPS kurang oke, saya nggak suka, MNCN, Antam, oke, kita bahas Antam aja deh. Kita update view dari si Antam. Oke, hari ini Antam turun lagi, dia turun 1,34%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Kemarin sebenarnya sudah cukup menarik ya. Ketika menurun dia melandai, lalu sudah mulai terlihat ada hijau-hijau. Cuman kalau kita lihat hari ini koreksinya masih volumenya cukup besar. Nah, bigger view Antam ini masih on track kemarin, di mana dia ada view yang namanya ascending triangle. Dan sebenarnya selama Antam ini dia tidak jebol dari 2180 ya, ini adalah kesempatan untuk buy ya. Nih, karena ini ascendingnya, di sini neckline-nya 1, 2, breakout, retest, lalu dia bakalan bullish seperti itu. Cuman ya kalau kita lihat memang flow belum lari ke nickel lagi, masih muter-muter di saham lain, dan ya itu suatu yang sangat wajar dari pergerakan di market. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen buy, ini supportnya di sekitar 2180 ya. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 2180, next supportnya ada di sekitar nih. Kalau kita gunakan sekarang, saya rasa gampangnya 2200 sampai 2150 itu untuk support 1 ya. Sedangkan support 2 ada di 2100 sampai 2080. Saya rasa yang 2080 ini kuat karena dia sebelumnya konsol di sana, jadi dia bakal retest juga kalau sampai ke 2080. Artinya kalau teman-teman pengen buyback atau pengen entry ke Antam, saya rasa bisa spare dari 2200 sampai 2100. Dan itu harusnya menarik untuk entry karena dia sedang dalam posisi retest neckline seperti itu. Tinggal tergantung style masing-masing ya, teman-teman suka spekulatif buy atau suka tunggu konfirmasi, itu kembali ke masing-masing. Kalau suka spek buy ya tinggal cicil-cicil di support lalu pasang stop loss. Tapi kalau suka tunggu konfirmasi, tunggu candle spike satu atau reject kuat baru entry seperti itu. Untuk target saya rasa masih seperti di awal ya, target dari si Antam ini ada di sekitar 2500 sampai 2670. Cuman kemarin memang dia udah kena target higher high dari yang di sini ya.
jatuh masuk area 2340 sampai 2430. Jadi koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Tinggal perhatikan area buy tadi, kalau misalkan ada konfirmasi harusnya bakalan menarik seperti itu. Jangan lupa batasi resiko dan gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi oleh si Antam ya, normal big. Dan ya, itu tadi untuk Antam. Kalau kita track ke belakang pun juga masih cukup signifikan untuk akumulasinya ke belakang ya. So far so good, katalis oke juga. Tinggal perhatikan area-area tadi aja. Itu untuk Antam. Kita lanjut coba cek si MAPI LPPF. Entah kenapa saya belum pengen bahas, besok-besok aja. KLBF masih on track. Apakah perlu kita update? Boleh deh. Happy cuan kalau misalkan teman-teman ada yang ngambil plan KLBF ya, baik yang di grup maupun yang di YouTube, karena waktu itu saya post di YouTube juga ketika dia breakout di sini. Tanggal 2 Februari ini saya sudah kontenin KLBF. Waktu itu saya bilang target higher high-nya itu 2240 sampai 2290. Kalau dia ada reject, buy on weakness-nya itu dari 2170 sampai 2120. Akhirnya dia retest 6 Februari dan hari ini dia naik melanjutkan kenaikannya. Nah sebenarnya kalau untuk area sekarang dia juga sudah main di ketinggian KLBF ini, di mana dia juga bahkan closing di atas uptrend line. Artinya ada potensi KLBF slope-nya akan menguat. Yang sebelumnya kemiringannya sekian derajat, dia akan menguat lagi nih. Dan masih ada spare upside dari si KLBF sekitar 2460-an. Seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya juga ini kurang oke kalau kejar atas ya. Jadi lebih baik buat teman-teman yang masih punya barang tinggal hold aja. Untuk bigger view masih sama, dia breakout dari penan ataupun symmetrical triangle dan target kenaikan masih di 2600 sampai 3200. Seperti itu. Untuk sekarang belum ada area entry yang bagus, jadi lebih baik kalau teman-teman punya barang tinggal jaga TS aja. Kalau dia besok break dari 2360 artinya KLBF higher high dan targetnya akan ke selanjutnya. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih di sekitar 2170 sampai sekitar 2120. Nah, tinggal yang punya barang jaga TS aja. Kita lihat dalamnya, hari terjadi akumulasi juga. Terlihat dia mulai merespon MA20, bisa gunakan MA20 sebagai trailing stop. Ya. Dan ya, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing. Tadi untuk KLBF, Big Bang saya belum pengen bahas. Akra kita coba revisi view-nya ya, karena kemarin sempat fail untuk si Akra ini. Jadi coba kita cek ulang. Oke, hari ini Akra naik. Dia naik 4,23%. Candle-nya solid, volumenya juga terlihat bagus. Terakhir Akra breakout di sini ya, 26 Januari. Dia breakout dan reject high. Menjadi salah satu menu di cuan-cuan saham. Cuman dia tidak gagal break yang di sini 2 Februari ini. View setupnya itu kan inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, head lalu shoulder kanan dan dia terlihat false break, gagal break lalu akhirnya terkoreksi. Bahkan dia sempat lower low membentuk double top tapi reject dari 1265. Nah, sekarang Akra gimana, Mas? Saya rasa kemarin adalah sebuah retracement untuk si Akra ya, ketika dia turun sampai 1265 dan itu dia kena area golden pocket 0,618 sampai 0,65. Sekarang PR-nya adalah tinggal break high aja, di mana ini juga menjadi resisten, artinya besok bakalan ada area yang akan diuji oleh Akra. Kita balik aja Fibonacci-nya dari 1425 sampai 1265. Dan ini adalah beberapa resisten dari si Akra. 1360, 1390, 1425, lalu 1490 sampai 1535. Kalau menurut saya Akra bagusnya kalau dia break 1425. Kenapa? Karena selain dia breakout downtrend line, dia juga bakal break high dan itu adalah sebuah konfirmasi. Seperti itu. Untuk support masih cukup jauh ya, sekitar 1300 sampai 1265. Jadi jangan FOMO kalau mau entry, cari setup yang bagus karena dia juga bakal uji area kuat dan downtrend line. Kalau break itu jelas cakep. Nextnya 1425 baru ke higher high-nya, tapi kalau gagal break dia bisa bikin higher low dulu. Tuh, jadi jangan FOMO, jangan kejar atas dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action juga cakep, terlihat akumulasi hari ini netral, normal. Dan beberapa broker yang bagus di kiri. Sedangkan dari posisi seller juga terlihat bagus. So far so good dari analisa transaksinya. Tinggal gunakan price action-nya.
Untuk Akra terlihat hari ini juga batu bara uget-uget ya, cuman belum ada volume spike yang signifikan, jadi ya geraknya masih kayak gitu. Kalau dibilang ya, kalau menurut saya baru dikumpulin lah itu setelah kemarin beberapa waktu distribusi ya. Kita lanjutkan, kita coba cek si Mitratel. Kita coba bahas Mitratel ya. Ini juga salah satu saham, saham infra yang sangat disayangkan kemarin view bullishnya gagal. Oke, hari ini Mitratel naik 3,7%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir kita spek Mitratel ini mencoba masuk ke fase bullish ya, ketika kemarin dia breakout downtrend line yang di sini. Nah, ini kan dia break tuh, lalu dia retracement membentuk higher low, cuman sayangnya tidak ada konfirmasi karena Mitratel tidak berhasil higher high. Yang terjadi malah dia same high di sini ya. Dan kalau kita hapus aja, kita mulai coret-coretan baru, saya rasa sekarang Mitratel masuk pada fase sideways atau ranging dengan resisten di area 800-an dan support di area sekitar 660. Di sini adalah ranging dari si Mitratel. Nah, ini juga kenapa kemarin dia rebound dari 660, karena dia udah kena support structure-nya, jadi ya suatu yang wajar dia naik. Selain itu juga ketika kemarin dia menyentuh 660, dia membentuk pelemahan ya, turunnya dari yang slope-nya ini kuat, jebret, ini kan mulai melandai dan reject, akhirnya dia hari ini breakout. Cuman untuk sekarang Mitratel sudah kena area target dari breakout falling wedge-nya ini, karena di sini adalah resisten di 700. Jangan FOMO, jangan kejar atas, saya rasa ya, karena ya bisa cuci piring kalau gagal breakout. Dan kalau menurut saya kalau mau buy on weakness bisa di sekitar 685. Kalau di sana ada reject, itu menarik untuk entry kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Mitratel seperti itu. Another view, kita cari resistennya, tinggal kita balik Fibo-nya, dan ini adalah beberapa resist dari Mitratel. Ya, kalau dia gagal break 700 sampai 705, retracement-nya di 685 sampai 680, dan ya next resistennya seperti ini. 705, 725, 740, 765 dan 800. Cuman karena dia structure-nya sideways, jadi saya rasa kalau dia dikasih higher low higher high ada potensi ke 800. Karena dia sideways, same low, same high, same low, low, high, same high, same low. Nah, intinya dia baru ranging lah. Jadi ya sangat wajar kalau dia ke 800. Selama dia belum break, buat tektokan dulu aja. Jangan di hold tanpa TS ya. Karena kalau saham sideways di hold terus, ya bakal bolak-balik kayak setrikaan. Jadi lebih baik buat tektokan. Tapi kalau dia break 800, baru bakal memulai fase bullishnya. Seperti itu. Terus sekarang support di sekitar 685. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action bagus, auto cakep juga untuk si Mitratel ini. Terlihat beberapa waktu kebelakang ada distribusi, cuman hari ini ada akumulasi juga. Dan ya memang dia posisi baru di resist, kena area high, kena MA50, jadi lebih baik tunggu retracement-nya dulu aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Mitratel, kita lanjut coba ke yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas hari ini. Saya pengen coba cek si saya pengen coba cek WIM aja deh. Ini perwakilan rokok-rokokan ya, karena kemarin juga baru rame HMSP, Gudang Garam, dan seterusnya. Nah, kita sekarang bahas WIM-nya, yang hari ini dia ARP. Oke, hari ini WIM turun, dia turun 6,13%. Candlenya solid, volumenya sangat besar. Ini indikasi yang kurang bagus setelah kemarin dia reject dari resisten. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu aja. Di mana WIM ini saya rasa dia saham uptrend sih kalau menurut saya, tapi belum berhasil higher high. Kalau kita bilang downtrend, dia udah breakout dari downtrendnya. Di sini dia breakout structure juga, retracement, dan harusnya sih memang jatahnya dia higher high. Tuh, cuman ya market selalu benar dan market sedang berkata lain. Kemarin dia naik sampai 800-900 ya, itu high-nya dia, same high-nya dia, dan terlihat ada reject yang kuat. Tuh. Dan untuk support, saya rasa WIM ini masih cukup jauh kalau kita pakai structure besar, itu di sekitar sini. Ini area kuatnya WIM, tuh ya.
Karena sebelumnya dia juga reversalnya di sini. Ini ada inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, bahkan ini juga ada inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Jadi ya area kuat saya rasa WIM di 560 sampai 605 seperti itu. Nah, kalau teman-teman posisi punya barang, jangan lupa jaga trailing stop aja karena dia kalau kita lihat dari volumenya agak kurang oke, ada posisi seller yang cukup kuat untuk membuat WIM koreksi. Saat ini posisi di Fibonacci 0,382, tapi kalau dia jebol nextnya di 0,5, 730, 700 baru 655. Kalau mau entry, saya rasa masih di 655, jadi saya rasa jangan kejar atas ya, karena volumenya kurang oke, ditambah juga candlenya tidak bagus, seperti itu. Jadi ya, perhatikan support dan juga resistennya aja. Kita cek dalamnya, hari ini distribusi besar ya, price action jelek, volume jelek, auto dalamnya juga jelek. Suatu yang wajar. Nih dia mau uji area support 750 pas di Fibo 0,5-nya. Tapi kalau nggak bertahan nextnya 700 sampai 655. Kalau dilihat dari candle dan volumenya, saya rasa jangan spekulatif buy ya, jangan ada di support lah bahasanya. Mending tunggu dia mantul atau menyamping dulu. Karena kalau kita lihat yang jualan cukup kuat setelah kena resisten. Jadi ya, itu untuk WIM dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjut masuk ke yang hijau-hijau. Nih match nih kemarin sudah masuk watchlist. Cuman sayang banget kemarin nggak saya call ya. Karena memang dia posisi baru di downtrend line. Dan ternyata berhasil breakout kemarin. NRG sudah kena target pertama. Happy cuan buat teman-teman yang ambil si ENRG. Kita coba cek si... kita bahas bumi aja deh. Lama banget kita nggak bahas bumi. Oke, kita bahas. Hari ini bumi berhasil naik 6,57%. Candlenya bagus, volumenya pun juga cukup menarik. Kalau kita zoom out, jelas ini masih pergerakan kecil ya. Tapi kalau kita zoom in, ada volume spike dengan candle yang bagus. Kalau kita lihat juga ini saya rasa bukan batu bara, tapi saham Bakri ya. Hari ini pada beberapa gerak dan ya bumi pun juga masih ikut. Terakhir bumi dia bullish setelah berhasil breakout dari downtrend line-nya di sini. Nih, dia breakout lalu bullish naik sampai 248. Sebenarnya ya, ini 138 ini kalau dia nggak jebol itu cakep banget bumi itu. Kenapa? Karena dia sedang retest neckline nih. Neckline. Nah, sebelumnya resisten, break, support. Kalau dia nggak jebol dari 132, sebenarnya bumi ini bagus. Kenapa? Ya karena dia valid sebelumnya resisten become support. Seperti itu. Dan kalau kita tarik Fibo, target kenaikannya dari si bumi itu adalah di sini 244 sampai 319. Kemarin memang sempat reject ya dari 244, makanya dia koreksi turun uji neckline-nya di sekitar 124. Nah, kalau kita lihat saat ini bumi sedang galau karena dia tidak higher low. Dia punya higher low, dia juga punya lower high. Maka dari itu kalau kita lihat, ini dia sedang membentuk pattern konsolidasi simetrical triangle ataupun bullish penan ataupun apalah itu, yang jelas dia sedang konsol seperti itu. Bumi baru bagus, saya rasa kalau dia berhasil break 169, 170 nih ya, nih. Kalau dia berhasil break high di sini, dia bakal mulai fase uptrend lagi dan saya rasa targetnya masih lumayan untuk si bumi ini. Kalau break dari 170 itu konfirmasinya. Tapi kalau dia tidak break 170 ya dia masih bakalan konsolidasi terus. Artinya kalau teman-teman punya barang saat ini dan bumi mendekati 170 terlihat reject yang cukup kuat, jangan lupa pasang TS karena dia baru konsolidasi. Tapi kalau dia break 170 bisa TS lebih santai karena swing bisa dijalankan seperti itu. Untuk support juga masih cukup jauh, area 140 sampai area 130. Dan ya lebih baik wait and see dulu aja kalau misalkan belum punya barang. Kecuali bisa dijemput sekali lagi di 140-an tuh baru bakal menarik juga untuk entry. Kalau kita balik Fibonacci untuk mencari resisten ya, kita gunakan area-area ini ada di 147, 151, 156, 161, 169 baru ke 184 sampai 195. Seperti itu. Kalau buy bigger view sebenarnya bumi ini menarik ya. Karena dia juga sudah jenuh jual banget harusnya, dan terakhir dia sudah berhasil break high. Tuh, tinggal ya sekarang perlu konfirmasi aja apakah berhasil atau enggak. Ya, yang penting batasi resiko aja sih, gunakan area-area tadi aja. Seperti itu.
Kita cek dalamnya, terlihat akumulasi yang cukup menarik sebenarnya kemarin, tapi tipis ya. Lebih sering buat TikTok ini saham. Jadi ya harus paham apa yang kita beli. Oke, ini untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.